Oke, masih ketemu lagi di impuls dan momentum bagian yang kedua. Oke, kita lihat dulu soal yang pertama di sini ya. Oke, soal pertama. Ya. Sebuah peluru 20 gram bergerak dengan kecepatan searah mendatar menumbuk balok bermasa 60 gram sedang diam di atas lantai. Oke, kita buat ilustrasi ya. Ini baloknya diam di sini. Oke, balok diam. Balok diam berarti di sini ada massa balok berapa? 0,06 kg. Oke, kecepatan balok berapa? 0. Dia diam kan? Nah, ada peluru di sini, peluru ya, peluru misalkan gitu. Peluru dia punya massa 0,02 kg dengan kecepatan V-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian dia menumbuk balok. Ya, menumbuk balok, terus dia tertahan dalam balok, berarti pelurunya jadi di sini. Nah, setelah pelurunya di sini, berarti nanti dia akan bergerak bersama-sama balok. Nah, inilah proses terjadinya tumbukan. Tumbukan dengan kondisi tidak lenting sama sekali karena kedua benda bergerak bersama-sama. Kalau tidak lenting berarti punya nilai koefisien tumbukan atau koefisien restitusi sebesar 0. Dengan nilai koefisien restitusi adalah negatif dari apa? V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. V2 setelah tumbukan dikurangi V1 setelah tumbukan per V2 dikurangi V1 sebelum tumbukan. Nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Nilai V2 min V1 aksen sama dengan 0 atau V2 aksen sama dengan V1 aksen. Jadi ketika tidak lenting sama sekali, maka kedua benda punya kecepatan yang sama setelah tumbukan. Oke ya. Gitu ya. Nah, sekarang dalam proses tumbukan berlaku hukum kekalan momentum. Gimana? Massa peluru ya benda satu dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok. Ini prosesnya adalah sebelum tumbukan gitu, sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru setelah tumbukan ditambah massa balok dikali kecepatan balok setelah tumbukan. Jadi ini momentum yang sesudah tumbukan. Artinya momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu sama. Nah, sekarang kita masukkan massa peluru berapa tadi? 0,02 ya gini. Dengan V pelurunya adalah 10 ditambah massa baloknya adalah 0,06 dengan kecepatan baloknya adalah awalnya dia diam. Oke. Berarti momentumnya 0 nanti. Massa peluru setelah tumbukan berapa? Ya tetap massa pelurunya tidak berubah dikali V peluru setelah tumbukan sama dengan V balok. V peluru dan V balok setelah tumbukan sama. Kita sebut saja nanti sebagai V aksen gitu ya. Ini V aksen ditambah massa balok berapa? Massa baloknya adalah 0,06 dikali V aksen. Jadi nah ini tinggal 0,2 ini 0. Nah ini 0,02 tambah 0,06 0,08 dikali V aksen. Nah berarti V aksen sama dengan 0,2 dibagi 0,08 atau sama dengan berapa? 20 dibagi 8. 20 bagi 8 berapa? 20 dibagi 8. 20 dibagi 8 berapa? Ayo berapa? 20 bagi 8 2,5 meter per sekon. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Lanjutkan ya. Oke. Nah, soal yang kedua begini sekarang. Oke, kita hapus dulu gimana? Oh ya, kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu. Ya. Ya, oke, kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Ya, hapus. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Nah, benda masanya ini ya, berarti massa A. Massa A berapa? 0,12 kg ya.
Massa B 0,08 kg. Terus kecepatan A nya, berarti VA nya adalah 20 meter per sekon. Menumbuk benda B yang diam. Oh, berarti ini benda B nya diam. Akhirnya tumbukan tidak lenting sama sekali seperti tadi kan. Berarti apa? VA aksen sama dengan VB aksen atau sama dengan V aksen gitu ya. Nah, kita terapkan lagi hukum kalian momentum. Berarti ada apa? MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan apa? MA dikali V aksen ya, sama toh, V aksen, VA dan VB aksen ditambah MB dikali V aksen sama ya. Oke, MA berapa? MA nya tadi berapa? 0,2 dikali 20 ditambah MP 0,08 dikali 0 sama dengan MA tambah MP. Bisa toh? Berarti 0,12. Oh, sorry, tadi 0,12. Iya, 0,12 ditambah 0,08 kita dikali V aksen. Jadi sama dengan ini berapa? 2,4 ya. Sama dengan berapa ini? 0, berapa? 2. Oke, 0,2 V aksen. Sehingga nilai V aksen sama dengan berapa? 2,4 dibagi 0,2 sama dengan 24 dibagi 2, 12 meter per sekon. Oke, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang ini. Iya, yang C. Oke, gampang tuh.